Konya ini sebetulnya ibu kotanya Seljuk ya, dinasti Seljuk. Kalau kita ingat Seljuk itu adalah sebelum 1200. Nah ini tempat rame-ramenya itu di tengahnya ada masjid dan persis sebelah kanan saya ya, yang di arah sana itu adalah makam dari Jalaluddin Rumi. Pengalaman ya wakaf di zaman Turki Utsmani itu begitu luar biasa ya. Dan itu ada sampai sekarang, dan memang ada institusi yang kemudian bertanggung jawab untuk bisa melestarikan wakaf tersebut, namanya VGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Prof. Radit. Saat ini saya berada di Konya, Turki. Saat ini tanggal 11 November 2023 pagi hari. Saya baru saja menyelesaikan sholat subuh di masjid yang ada di belakang saya ini, Sultan Salim Jami ya, 1970 kalau tidak salah. Menarik sekali kota Konya ini ya. Saya di sini sudah sekitar ya dari sekarang hari Sabtu ya. Saya di sini hari Senin malam. Ya kurang lebih 4-5 harian lah. Memang saya ada di sini adalah dalam rangka untuk kerjasama dengan kampus KTO Karata University yang sudah kerjasama dengan baik dengan Universitas Erlangga. Konya ini kalau dilihat dari secara peta, ya dia ada di bagian Asia. Jadi kalau Anda buka peta negara Turki, maka Istanbul itu akan ada di perbatasan ya. Di Istanbul ini ada yang Istanbul Eropa, ada yang Istanbul Asia, ya. Nah kalau Anda lihat yang Istanbul yang bagian bawah itulah Istanbul Asia. Kalau Anda turun lagi, di situ ada kota-kota besar seperti agak ke kiri atau agak ke barat itu ada Bursa, terus kemudian agak turun agak ke kanan di bawahnya Istanbul itu, atau agak ke timur ya, itu ada Ankara. Terus kemudian kalau Anda turun lagi ke selatan, itu akan ketemu dengan kota Konya ya. Kota Konya ini penduduknya sekitar 2,2 juta ya, kalau saya lihat di Wikipedia itu sekitar segitu. Sebenarnya tidak besar juga ya, Surabaya aja udah sekitar 5 jutaan gitu ya. Tetapi masyarakat di sini sangat ramah ya, sangat tenang ya. Saya alhamdulillah selama 5 hari ini ya jalan pagi ya, dan melihat orang-orang sekitarnya, mereka begitu ramah, tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan seperti adanya kriminal dan sebagainya. Itu insya Allah tidak ada. Saya belum pernah mengalami selama 5 hari ini ya. Dan kalau kita lihat sejarah lagi ya, kota Konya ini sebetulnya kota yang sangat lama, karena Konya ini sebetulnya ibu kotanya Seljuk ya, dinasti Seljuk. Kalau kita ingat Seljuk itu adalah sebelum 1200, karena 1251 itu ada Utsman Gazi, yang kemudian awal kata Ottoman itu adalah dari Osman Gazi ini ya. Terus sebelumnya itu adalah dinasti Seljuk sebelum 1200-an ini ya, 1200 sebelum itu ya. Dan ini adalah ibu kotanya ya, Konya ini adalah ibu kotanya. Dan lokasi tempat saya berada sekarang ini ya, di depan Sultan Jami ini memang salah satu yang tempat tujuan, daerah tempat lihat-lihatnya lah kira-kira begitu ya. Kalau di Singapura itu seperti Orchard Road, kalau di New York itu Times Square Garden gitu ya. Ya kira-kira gitulah tempat rame-ramenya itu. Nah ini tempat rame-ramenya itu di tengahnya ada masjid, dan persis sebelah kanan saya ya, yang di daerah sana itu adalah makam dari Jalaluddin Rumi ya. Yang kita tahu Jalaluddin Rumi ini adalah penyiar yang sangat luar biasa ya, dan makamnya itu ada di sebelah sini ya.
Dan tarian yang muter-muter itu, nah saya udah pernah nengok itu minggu lalu ya, berapa hari yang lalu di dekat ya, di dekat Rumi sana, itu cukup menarik sebetulnya ya tarian itu. Karena tarian itu sebetulnya adalah bagaimana orang-orang penarinya itu bisa dengan menari itu bisa dekat dengan Allah gitu ya. Jadi menarik sekali kalau Anda lihat tariannya itu mereka mutar gitu, ada tidak satu orang, ada beberapa orang gitu ya. Dan mereka tidak saling bertabrakan. Ini kan luar biasa ya, bagaimana mereka berkonsentrasi ya, mereka konsentrasi berdoa dan lain sebagainya. Pada saat yang sama dia menari, mutar gitu ya. Dan kemudian ada yang mengembang ini seperti apa baju pakaian penarinya itu yang mengembang ini sehingga tidak terjadi tabrakan. Ini sungguh sangat luar biasa ya tentunya. Dan yang menarik lagi itu adalah ketika mereka berhenti ya, ketika mereka berhenti itu mereka tidak oleng gitu lah. Kalau kita coba ya, kita muter berapa menit gitu ya, terus kemudian tiba-tiba stop berhenti gitu, kadang kita muter gitu, kayak oleng, kadang kita oleng gini. Tapi itu tidak. Ya begitu mereka berhenti langsung tegap gini dan dia langsung berjalan mengikuti langkah-langkah selanjutnya dan tidak oleng. Nah itu sungguh sangat luar biasa. Tentunya hal-hal seperti itu hanya bisa terjadi ketika mereka memang sudah dalam skill yang sangat tinggi ya sehingga mereka bisa seperti itu. Nah di sini adalah makamnya Rumi, ini Masjid Jami ya. Kalau Rumi kan memang sekitar 1200-an lah ya. Kalau tidak salah ini masjid ini tulisannya ada Sultan Salim 1570-an kira-kira begitu ya. Nah, yang sebelah kiri saya ya nanti akan saya tunjukkan ya. Sebelah kiri saya ini adalah tempat beli-beli ya. Jadi tempat beli-beli kalau mau cari souvenir, cari baklava ya, cari doner kebab ya, terus kemudian baju-baju ya. Cuman saya mencari baju yang tulisannya Konya itu nggak ketemu di sini ya. Nah terus kemudian agak jalan ke sana, ke daerah saya sebelah sana itu ada namanya Zafer ya. Zafer ini juga sama. Zafer itu juga tempat lihat-lihat juga ya, tempat shopping, tempat samalah seperti yang saya katakan tadi, Orchard Road atau Times Square Garden kalau di New York, atau mungkin mana lagi ya, Bukit Tinggi mungkin kalau di Malaysia gitu, KLCC, kira-kira begitulah, muter tempat orang jualan-jualan sampai malam gitu ya. Nah di situ juga ada Aladdin. Aladdin ini seperti daerah gitu ya, park gitu ya, yang cukup luas juga untuk bawa keluarga, bawa anak untuk sekedar mengisi waktu luang akhir pekan dan lain sebagainya itu ya. Dan saya di sini, kegiatan saya di sini lumayan banyak. Saya niat di sini adalah untuk pertama memang terima kasih pada kampus yang sudah mengirimkan saya ke sini, memang untuk networking ya, mempertahankan networking dan melanjutkan lagi apa-apa yang bisa kita kerjakan dengan kampus-kampus yang ada di Malaysia gitu ya. Dan saya merasakan bahwa ambience wakaf itu begitu terasa sekali ya. Ambience ini suasana ya, suasana wakaf itu begitu kerasa sekali ya. Berapa waktu yang lalu, tadi malam terutama ya, saya nengok ke daerah Zafer sana itu ya, dan juga ke tempat toko-toko ini ada tulisannya Wakfi ya. Kalau tulisannya VAKFI gitu ya, tapi V itu dibaca W jadi wakf ya, maksudnya adalah wakaf ya. Dan tulisan-tulisan wakfi atau wakaf itu tidak satu ya, banyak. Beberapa tempat itu ada tulisannya wakfi, wakfi, wakfi gitu ya. Ya itu memang wakaf ya, itu memang wakaf oleh foundernya. Dan memang siapapun yang kemudian menggunakan tempat itu berarti dia harus nyewa ya, harus nyewa. Terus kemudian hasil sewanya itu adalah untuk sosial ya, untuk sosial. Kemarin ketemu di sini, terus kemudian di tempat lain, dan juga saya juga ketemu di beberapa tempat ya dan lain sebagainya. Jadi suasana wakaf itu begitu sangat luar biasanya, karena memang pengalaman ya wakaf di zaman
Turki Utsmani itu begitu luar biasa ya, dan itu ada sampai sekarang, dan memang ada institusi yang kemudian bertanggung jawab untuk bisa melestarikan wakaf tersebut, namanya VGM tulisannya ya, tapi V-nya itu wakaf ya, tapi lanjutannya bahasa Turki jadi saya nggak paham. Yang jelas itu adalah institusi yang bertanggung jawab untuk memanage ya wakaf-wakaf itu supaya bisa beroperasi dengan baik. Contoh sederhananya adalah ada wakaf hammam ya, public bath, maksudnya kamar mandi ya, orang-orang yang mungkin sedang bepergian dan sebagainya, kemudian membutuhkan untuk bersih diri ya, dia bisa menggunakan itu, kemudian berbayar gitu ya. Nanti keuntungannya adalah untuk sosial ya. Nah, kemarin sekitar 2 hari lalu ya, itu alhamdulillah saya berkesempatan untuk satu panel dengan Prof. Murad Sisaksa ya. Kalau kita tahu, teman-teman yang mungkin sudah belajar banyak tentang wakaf ya, tentu tidak asing dengan nama Prof. Murad ya. Saya jujur terinspirasi dari salah satu tulisannya beliau yang kemudian membuat saya tertarik untuk belajar dengan wakaf, dan alhamdulillah setelah koneksi kita dengan kampus yang ada di Konya, GTO Karate ini, ternyata saya tahu bahwa Prof. Murad ternyata mengajar di sini. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kedatangan saya di sini kemudian sempat ketemu ya, bersilaturahim dengan Prof. Murad, orang yang sangat ahli di bidang wakaf, yang tulisannya juga saya gunakan untuk mengajar dan lain sebagainya. Dan penyelenggaraan acara kemarin 2 hari lalu itu ada di suatu tempat ya, tidak jauh dari sini sebetulnya ya, kira-kira ya mungkin 2 kilo lah kira-kira begitu ya, kurang lebih. Itu namanya Ince Medreseh ya, Medreseh. Jadi itu medreseh itu adalah tempat untuk mencari ilmu ya. Sebenarnya kalau kita madrasah ya, tapi medreseh, mereka ketika menyebut medreseh itu tempat mencari ilmu, tapi kalau di Indonesia madrasah itu kan levelnya ilmu yang yang bawah, yang SD, SMP, kira-kira begitulah. Tapi kalau medreseh yang dimaksud di sini itu adalah memang yang levelnya sudah tinggi, jadi seperti perguruan tinggi dan lain sebagainya. Gedungnya itu sangat tua, seperti yang Anda lihat gedung ini kan 1500 ya, 1570-an ya masjid ini ya. Nah, kalau yang di medreseh yang saya lihat itu yang saya kemarin ke sana itu dibangun sejak dinasti Seljuk, jadi sekitar 1100-an ya. Bangunannya lebih tua dari yang ini ya. Nah, acara kami satu panel dengan Prof. Murad itu ada di dalamnya ya. Jadi di dalam bangunan wakaf yang berdiri sejak tahun 1100-an ya. Jadi satu panel, jadi saya di sini, Prof. Murad, kemudian moderator dari Dr. Hussein dari GTO Karate ya. Kita membicarakan tentang bagaimana wakaf di Indonesia dan wakaf di Turki gitu ya. Jadi memang beliau adalah ahli sejarah ya. Beliau sangat paham tentang bagaimana peran wakaf dalam zaman Turki Utsmani yang memang menjadi backbone ya, menjadi backbone. Nah, ini sebentar, kalau kita lihat nih, ada banyak burung merpati ya, burung dara ya, yang kemudian bertebaran di sini. Ini memang suasana, saya stop dulu ya, saya ingin menceritakan tentang masjid ini ya. Masjid ini, lihat, ini mungkin kawan-kawan bisa melihat, sudah banyak yang keluar dari subuh ini ya. Karena memang setelah subuh itu, setelah sholat subuh, jadi sholat subuh itu jam azan tadi itu jam 6 lebih, kira-kira 6 lebih 13 waktu sini ya. Dan hotel saya tidak terlalu jauh, terus kemudian nyampe ke sini, biasanya tidak langsung sholat ya, nunggu sekitar baca doa, baca Quran gitu ya, sekitar 20-30 menit setelah itu baru sholat ya. Setelah itu ada doa lagi ya, doa lagi kemudian selesai. Nah, inilah kemudian mereka banyak keluar dari masjid, itu sudah selesai. Dan ini kalau Anda lihat ya, ini lapangannya begitu luas ya, dan ini memang sangat menarik dalam arti bahwa bisa tempat yang baik
edukasi yang baik bagi kita kalau mengajak anak-anak ya. Anak-anak dengan yang luas seperti ini bisa berlarian ya, dekat dengan masjid. Artinya pada saat kita mengajak anak-anak itu ke suatu tempat yang dekat dengan masjid itu kan sesuatu yang bagus ya. Jadi ini memang tempat yang sangat luar biasa untuk mereka silaturahim, melihat ya pengunjung itu mereka ada yang jalan pergi ke rumah masing-masing, ada yang mereka masih ngobrol, silaturahim dan sebagainya itu. Jadi begitulah suasana ini dan begitu damai di sini ya, tenang, tidak ada apa-apa gitu ya, dan suasananya itu betul-betul stress relief ya. Suasana religiusnya begitu begitu kental dan suasana berbaginya itu luar biasa. Berbagi ini pengalaman saya beberapa waktu yang lalu saya ada di dalam Rumi sana ya. Ketika sedang duduk-duduk menunggu kolega gitu ya, tiba-tiba orang Turki sebelah kanan saya menebak saya gitu ya, Indonesia gitu ya, iya saya bilang gitu ya, saya dari Indonesia. Tiba-tiba saja dia ngeluarin dari kantongnya ini tasbih, dia ada 2 tasbih di kantong dia, terus kemudian diserahkan kepada saya, diberikan kepada saya. Coba bayangkan, saya nggak kenal, saya nggak ada hubungan apa-apa ya, baru saya duduk di sebelahnya itu langsung dia menyebut Indonesia, kemudian langsung dikasih tasbih ya. Terus tadi contoh lain lagi, ini ketika saya bikin video yang sekarang ini, begitu saya lagi ngatur-ngatur kamera seperti ini, tiba-tiba datang orang Turki itu, mereka uh, ngomong Turki ya, tapi saya ngerti maksudnya bahwa dia menawarkan diri untuk bisa memotret saya dengan masjid seperti ini, tapi saya bilang tidak karena sebetulnya saya mau nge-record ini ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa orang Turki itu memang suka berbagi ya, suka berbagi kepada orang lain. Memang itu hobinya gitu ya. Pernah suatu ketika waktu saya jalan-jalan ke nonton itu penari yang muter-muter itu ya, tiba-tiba ada ibu-ibu tua gitu ya, di kantongnya itu bawa permen kopi, kemudian dibagi-bagikan gitu. Sengaja memang ingin berbagi. Nenek-nenek tua, coba bayangkan, bagi kopi ya, permen-permen kecil gitu, bagi gitu, bagi ya. Ini sesuatu contoh yang mungkin kita bisa pelajari ya, bagaimana eh, memberi itu adalah menjadi bagian dari hobi kita ya, bukan menjadi beban gitu ya, tapi menjadi hobi kita, suka memberi, menyenangkan orang lain dan lain sebagainya ya. Um, Begitu juga di Turki ya, pemerintah Turki itu ada wakaf yang kemudian bangunan wakafnya itu adalah bisa keran ya, keran air gitu, kalau kita haus kita minum airnya itu, tapi bangunannya itu adalah bangunan wakaf gitu ya. Oke, kembali lagi pada tadi ya, ketika saya berbicara dengan Prof. Murad tadi ya, ketika kita bicara dengan bagaimana wakaf di Indonesia, wakaf di Turki gitu ya, salah satu yang menarik yang dia katakan itu adalah bagaimana wakaf itu erat hubungannya itu dengan human resource, dengan sumber daya manusia. Itu memang betul sekali ya. Jadi madrasah yang tempat saya bicara itu memang tempatnya orang yang betul-betul ingin belajar. Jadi di situ ada ruangan kecil-kecil yang memang langsung berhadapan dengan gurunya ya. Jadi bayangkan kalau kita sekolah ya ke kampus gitu ya, dengan 20, 30 atau mungkin sampai kadang saya pernah mengajar itu 70 mahasiswa dalam satu kelas gitu ya. Pertemuan itu 2,5 jam, kemudian ketemu lagi minggu depan dan sebagainya. Itu kan engagementnya itu kan karena mahasiswanya banyak kan tidak optimal gitu ya. Jadi saya belum tentu kenal dengan 70 mahasiswa itu. Tapi kalau Anda ke medrese ya, di tempat tadi itu ada ruangan-ruangan kecil yang memang isinya itu paling cuma 5 orang ya, diisi cukup hanya mungkin ya maksimum 10 orang lah gitu. Sehingga bayangkan kalau 10 orang terus kemudian pembelajaran ada di situ, itulah makna sebetulnya edukasi yang sebenarnya ya. Jadi bukan pengajaran ya, tapi pendidikan, karena kita bisa engage dengan masing-masing dari 10 orang itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan masing-masingnya ya. Tapi kalau dalam satu kelas yang isinya 70 dan sebagainya itu ya, itu tentu kan engagementnya tidak optimal gitu ya. Nah, jadi suasana 2 hari lalu ketika saya bicara dengan Prof. Murad itu
aura wakaf ini tuh begitu kental, seolah-olah kita itu berbicara di tahun 1100-an. Bayangkan ya, 1100-an itu bangunan seperti itu pada tahun itu tentunya sudah sangat megah sekali ya, sangat megah sekali ya. Dan itu Prof. Murad bilang bahwa wakaf dengan sumber daya manusia itu memang luar biasa. Jadi orang-orang yang dulu itu belajar di sana itu seolah-olah ya gampangannya, bahasa gampangannya itu adalah oke, kamu nggak usah ngurus penginapan, nggak usah ngurus makan, kamu belajar aja di sini sehingga ilmumu itu banyak sekali. Soal nanti makan kami sediakan, soal nanti penginapan kami sediakan, kira-kira begitulah. Coba bayangkan ya, kalau kita bisa tidak mikir harus kerja untuk dapat uang, kemudian uangnya adalah untuk beli makan, tentu konsentrasi kita untuk belajar kan terganggu. Tapi itu tidak di zaman dahulu. Zaman dahulu itu kebutuhan biaya untuk pendidikan, ya itu sudah ada yang ngurusi, ya, yang ngurusi. Jadi sumber dananya sudah ada sehingga orang itu betul-betul bisa belajar dengan baik. Gitu. Nah itu yang saya rasakan. Saya sebetulnya waktu itu cuman 1,5 jam saja waktu itu panelnya ya, tapi saya belajar banyak di sana. Tetapi sebetulnya sebelum saya datang ke Konya ini ya, sebelum ketemu dengan Prof. Murad itu saya udah membaca salah satu tulisannya Prof. Murad dan sudah saya kasih notes ya, saya kasih pertanyaan-pertanyaan ya, tapi nggak sempat saya bertanya ke beliaunya langsung karena kondisinya sudah sangat lelah setelah itu ya. Tapi mudah-mudahan saya bilang sama Prof. Murad, bisa nggak saya nanti ketemu Prof di Bursa. Jadi dia tinggal di Bursa ya, dia tidak di Istanbul ya. Kemarin dia ke Konya, dia di Bursa. Mudah-mudahan saya udah janjian nanti hari Senin ketemu Prof. Murad di Bursa ya. Mudah-mudahan saya bisa jumpa lagi dengan beliau, saya bisa diskusi lagi, diskusi tentang wakaf untuk bisa menimba ilmu. Dan menariknya sebetulnya kita, walaupun kita tahu ya Prof. Murad itu sangat ahli wakaf ya, tapi kita kita sebagai pembelajar ya, kita jangan minder ya, dalam arti bahwa kita tidak perlu istilahnya itu tidak pede dengan beliau, nggak perlu. Justru dari diskusi saya dengan beliau 2 hari lalu itu dalam beberapa hal itu dia belajar sama saya. Jadi tentang CWLS ya, rupanya komen-komen dia, pandangan-pandangan dia tentang CWLS itu sepertinya ada beberapa hal yang saya harus klarifikasi karena bukan seperti itu yang dia pahami gitu ya. Ada yang dia salah, dia mengartikan yang berbeda sehingga saya harus klarifikasi. Mudah-mudahan nanti hari Senin saya bisa melakukan klarifikasi ya. Itu yang pertama. Terus kemudian ada lagi yang kedua adalah ketika saya beritahu dia bahwa saya sudah ke Hagia Sophia seminggu yang lalu dan kemudian saya melihat ternyata di Hagia Sophia itu ada di dinding ya, di dinding itu ada wakaf deed-nya. Deed itu artinya dokumen. Jadi kalau kita itu dokumen berkas wakafnya lah. Nah, di situ ada tulisannya bahwa ini adalah wakafnya oleh Al-Fatih ya, yang untuk dijadikan masjid ya. Sebetulnya kan dia beli dari gereja. Ya ini yang saya pahami ya. Dia beli dari gereja, terus kemudian setelah dibeli berarti full ownership-nya, milkutamnya itu adalah kepemilikan penuhnya itu adalah pada Al-Fatih, kemudian dia mewakafkan ya. Nah, dokumen wakafnya itu ada di dinding Hagia Sophia itu. Terus kemudian saya foto, terus kemudian tulisan bahasa Inggrisnya juga saya baca gitu ya. Terus saya beritahu pada Prof. Murad, Prof sudah pernah baca deeds-nya, wakaf deeds ya, istilahnya wakaf deeds, dokumen wakafnya itu dari Hagia Sophia. Ternyata dia belum pernah melihat itu karena dia ke Hagia Sophia sudah pernah, tapi dia keliling-keliling tidak menemukan dokumen wakafnya itu. Justru malah saya yang memberitahu dia. Jadi saya akhirnya ngirim WhatsApp ke dia tentang foto yang gambarnya adalah wakaf deed-nya itu ya. Dan dia berterima kasih kepada saya gitu ya. Terus kemudian kita sedikit berdiskusi tentang itu ya, tentang perubahan dari museum menuju kepada masjid itu.
dan dalam beberapa hal agak sedikit berdebat saya dengan dia tentang konversi ini. Sebetulnya dia tidak ada masalah, cuman ada hal lain yang saya akhirnya sedikit membantah gitu, sedikit membantah pernyataan beliau gitu ya. Apa namanya, kemudian diperpikir gitu loh ya, oh iya betul juga pendapatmu ya, this a good question, I cannot answer right now gitu. Jadi artinya dia mengatakan bahwa bantahan saya terhadap pernyataan dia itu make sense, bagi dia make sense, dan dia menjadikan bantahan saya itu PR-nya dia. Coba bayangkan ya, bayangkan saya ini baru pembelajar wakaf, beliau itu adalah sudah ahli wakaf ya, tapi dalam beberapa hal ya beliau masih, ketika saya challenge dengan apa, kenapa kok kemudian seperti ini, kemudian dan sebagainya, itu dia tidak menduga pertanyaan saya sejauh itu, dan itu dia belum dapat jawabannya gitu ya. Waktu itu ceritanya adalah konversi ke waktu itu dia bilang gini gitu ya, kurang lebih adalah museum itu harusnya kalau mau dikonversi tahun 2020 kemarin ya, itu harusnya dikonversi tidak hanya ke masjid, tapi juga ke gereja. Dia bilang gitu, konversinya ke masjid, harusnya ke gereja juga, karena pandangan dia tentang makosid syariah, yaitu protection terhadap religion, yaitu dia memahami adalah protection terhadap religion, any religion gitu loh ya. Kalau saya memahaminya adalah protection terhadap religion yang spesifik Islam. Ya, tapi dia memandangnya religion, ya any religion gitu. Sehingga kemudian atas dasar itu dia kemudian berpendapat bahwa harusnya museum itu kalau mau dikembalikan lagi kepada tempat peribadatan dengan makna protection terhadap religion, makosid syariah, harusnya dikembalikan lagi juga tidak hanya masjid tapi juga gereja gitu ya. Nah itulah yang kemudian saya bantah, Prof. Saya beda pendapat, artinya saya membantah pernyataan beliau. Gini, Prof. Prof kan tahu bahwa gereja itu dibeli oleh Al-Fatih, ya. Kepemilikan penuh ada di Al-Fatih, ya, milkutam. Nah setelah itu dia berwakaf untuk masjid, itu udah jelas. Berwakaf masjid, berarti peruntukannya itu tidak lagi untuk gereja, tapi untuk masjid. Ya. Nah ketika 1450-an ketika menjadi masjid, kemudian apa namanya, beroperasi jadi masjid, sampai kemudian Republik Turki datang, kemudian dijadikan museum gitu kan. Jadikan museum, terus kemudian baru tahun 2020 kemarin Erdogan ya, ternyata masih memiliki dokumen wakafnya Al-Fatih yang kemudian berdebat di pengadilan. Ya, ini durasinya cukup lama ya, perjalanan nggak cuman kemudian menjadikan museum kepada masjid itu nggak kemudian sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak, tapi sampai bertahun-tahun, bahkan saya dengar sampai ya cukup lama lah, tahunan lah ya. Nah wakaf deednya itu ada, jadi ini memang digunakan untuk masjid. Terus kemudian pengadilan melihat bahwa benar itu masjid, akhirnya museum kemudian jadi masjid. Nah, ini yang kemudian saya bilang sama Prof Murad. Prof Murad, itu wakaf deednya adalah untuk masjid, Prof. Dan itu sudah milkutamnya, pemilikan penuh Al-Fatih ya. Bagaimana Prof Murad mengatakan bahwa mau dikembalikan lagi pada gereja, wong akadnya adalah hanya untuk masjid? Nah, itulah yang kemudian dia berpikir, oh ya, sepertinya pendapat Anda menarik sekali. Ini coba saya akan pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Jadi dia belajar dari saya sebenarnya. Saya bukan sombong ya. Saya apa sih saya ini? Saya cuma pembelajar saja. Tetapi ketika ada sesuatu yang saya ingin challenge, biasanya saya akan challenge gitu loh. Saya challenge bukan bermakna untuk menjatuhkan dia sama sekali, enggak. Saya men-challenge itu justru karena ayo kita beradu argumen ya. Saya orang yang sangat objektif. Kalau memang pendapat saya salah gitu ya, pendapat saya kira-kira tidak tepat, tidak sesuai sejarah dan sebagainya, saya menerima kok. Ya. Nah, dalam hal itu Prof Murad kemudian belajar dari saya gitu ya. Ya ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya suka dengan Prof Murad yang sampai dia mengatakan bahwa well we learn each other ya. Kita sama-sama saling belajar ya. Bayangkan ya, orang Prof Murad yang ahli wakaf sedunia, ahli sejarah dan sebagainya, masih juga
belajar tentang wakaf, apalagi saya yang ilmunya cuma kecil seperti ini gitu ya. Nah, ini artinya bahwa pelajaran yang mungkin kita bisa bisa dapatkan ya dari pentingnya suatu diskusi itu adalah bagaimana kita bisa berdiskusi itu tidak kosongan ya. Jadi ketika kita mulai diskusi itu ya jangan kosongan. Kita harus menyiapkan dulu apa kira-kira yang akan kita diskusikan ya. Menyiapkan topiknya apa. Oh, nanti diskusi tentang ini ya kita baca dulu. Orang lain silakan baca artikel lain ya, atau artikel yang sama atau aspek yang berbeda tapi isu yang sama dan sebagainya, silakan. Nanti ketika diskusi itu mulai, barulah kemudian kita beradu argumen ya dalam rangka untuk mencari ilmu ya, ilmu yang bermanfaat yang kemudian nanti kita bisa pergunakan lagi untuk kebaikan kemaslahatan umat ya. Nah, ini Anda lihat itu matahari sudah mulai terang yang ada di sana ya, dan ini sudah mulai tanda bahwa apa namanya hari sudah mulai ini, tapi sekarang hari Sabtu ya, jadi cukup sepi juga ya. Oke, mungkin terakhir dari saya adalah bahwa begini ya, terutama adalah ketika kita bicara tentang wakaf ya, masih banyak hal yang harus kita pelajari dari wakaf ya. Dan hal yang penting yang harus kita pelajari dari wakaf itu adalah yang menurut saya pertama kali itu adalah kita belajar dari sejarah dulu ya, dari sejarah, karena dari sejarah kita bisa tahu praktek apa yang sudah pernah terjadi. Setelah itu baru kita kembangkan. Jadi kita itu nggak kosongan gitu loh, kita nggak kosongan untuk kemudian apa yang harus kita kembangkan ya dari wakaf ya. Kalau kita kosongan kita susah mikirnya. Nah, caranya yaitu kita harus belajar dulu dari heritage keislaman, dari warisan Islam yang sudah pernah dilakukan terutama pada zaman Turki Utsmani ya, terutama kalau mundur lebih jauh lagi ya zamannya Rasulullah, sahabat Rasulullah dan sebagainya, itu perlu kita pelajari ya, perlu kita pelajari lagi. Dan tidak hanya itu ya, setelah kita belajar terus sowat. Nah, inilah yang kemudian kita sebagai seorang pembelajar itu harus juga menggunakan akal kita. Ini kalau digunakan dalam contemporary economic seperti sekarang ini, ya itu kira-kira arahnya kemana gitu ya. Kita bisa lakukan seperti apa gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan ya. Dalam ini adalah pesan-pesan saya ya. Oke, ini hari sudah mulai terang ya. Hari ini saya akan balik ke Istanbul. Nanti kereta api saya sekitar 12:30 ya. Saya masih ada waktu untuk siap-siap gitu ya. Nah, saya akan coba untuk bawa kamera ini putar-putar gitu ya. Kira-kira tempatnya bagaimana. Nah, mari kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ini saya akan putar dulu ini. Nah, ini adalah masjidnya ya. Ini adalah Masjid Sultan Salim Jami. Mari kita lihat. Ini bangunannya sangat megah sekali, ada bendera Turki di atasnya. Yaitu masjidnya kalau saya lihat dari sini itu pintunya sudah tertutup. Artinya memang ya sholat subuhnya udah selesai gitu ya. Nah, kita lihat di situ di sampingnya ada tulisan Sultan Salim Jami. Tulisannya C ya. C-A-M-I-I ya. Sultan Salim Jami 1570. C itu dibaca J ya. Jadi Sultan Salim Jami 1570 ya. Tulisannya ada di sini. Dan ini bangunan memang kalau di situ tulisannya 1570 ya tentunya maksudnya adalah ini dibangun kurang lebih tahun 1570 lah kira-kira begitu ya. Berarti sekitar ya hampir kalau Al-Fatih itu 1450-an ya. Berarti 100 tahunan lah setelah Al-Fatih ya. Nah, kalau ini saya geser ke kiri, nah ini adalah makam Jalaluddin Rumi ya, ada di situ ya. Itu ada kubah yang besar itu. Nah, di bawah itu adalah bangunan makamnya ada di situ ya. Dan ini nah sebesar inilah kemudian luasan dari makamnya, karena di situ tidak hanya makam ya, tapi juga ada benda-benda bersejarah saat di zaman-zaman Rumi tersebut. Tentunya masuknya tidak dari situ, tapi ini harus belok ke kanan dulu, terus belok ke kiri, baru pintu masuknya ada di sebelah sana. Nah, kalau ini saya geser ke kiri, nah inilah taman-taman yang saya sebutkan tadi.
Ini adalah taman yang di depan Masjid Sultan Salim Jami ini ada di sini. Cukup luas. Nah, coba lihat. Sepi kan? Sepi ya, suasananya enak ini ya. Untuk bawa keluarga, untuk bawa anak-anak gitu ya. Dan sebagainya, apalagi sekarang ini ada hari Sabtu. Hari ini cukup dingin ya, saya pakai jaket dan kalau Anda lihat semua juga pakai jaket. Kurang lebih suhunya kalau sekarang ini berapa ya? Ancer-ancer saja mungkin sekitar 12-an lah. Ya 12-an atau mungkin ya 15-an lah. Kalau AC gitu di kamar 16 gitu ya kira-kira seperti itu. Nah terus kemudian, nah ini yang saya bilang, ini adalah toko-toko yang kita bisa belanja di situ, yang saya bilang bisa cari gantungan kunci ya, terus kemudian pakaian-pakaian dari konnya, seperti pakaian penari yang saya sebutkan tadi itu, penari whirling ya, whirling itu berputar ya, khas tarian Turki. Nah itu ada di situ, seperti topinya dan cenderamata yang bergambar penarinya dan lain sebagainya. Nah ini kalau jalan ke sana yang saya arahkan ini ya. Nah ini ada mobil dari kanan itu ya, ke kiri terus ke arah sana itu adalah kalau terus lagi itu ke Aladin. Aladin itu seperti yang saya bilang tadi, itu suatu taman gitu ya. Yang taman itu tempat rujukan dari keluarga gitu ya. Ada banyak tempat duduk di sana, pohon-pohonnya juga rindang, dan di sana juga banyak transportation. Ini ada tram. Nah ini tram ada tulisannya Aladin ya, memang arahnya ke Aladin. Tram ini nyambung ke dekat KTO ya, di Spot Convention Center itu nama haltenya ya. Ini Aladin sampai ke sana ya, tram. Nah di sana juga ada balik lagi ke arah sana juga ada gitu ya. Nah ini kalau saya putar lagi maka ini akan terlihat masjid lagi. Nah ini masjid ya, ada tulisannya konnya ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi teman-teman kalau ke konnya, maka masjid ini jangan dilupakan, karena masjid ini the must be visited ya, the must be seen ya, tempat yang harus dikunjungi. Nah gitu ya kira-kira. Oke, saya kira cukup, ini sudah 37 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.